Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala man syaikhul malif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi'un fi darain amin. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kita adalah kuntum khairu ummatin, sebaik-baiknya umat. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah beri kepada kita, sangat banyak, bukan terlalu banyak, sangat banyak ya. Apabila dibanding dengan umat-umat yang lain. Terakhir yang kita baca bahwa umat-umat yang lain itu kalau mereka sholat nggak boleh kecuali di tempatnya. Artinya kalau misalnya langgar A, dia ke Malang, ke Surabaya, ke Bogor, nggak sembahyang dulu sampai dia tempat A lagi baru sholat. Repot kan kalau begitu, berarti dia harus mengqadha sekian banyak. Kita alhamdulillah nggak begitu. Kita berangkat ke Amerika, berangkat ke Rusia, berangkat ke Mekah, berangkat ke Malang, ke Surabaya, pulau lain, sembahyang kita tetap di mana saja. Yang penting itu tempat sholat, ya, bisa dipakai sholat, suci tempatnya, suci tempat, suci badan kita, ya, kemudian badan kita, pakaian kita, tempat yang kita sembahyang, bismillah, di mana saja kita harus sholat. Cuma ya yang pantas, gitu ya. Nah, ada tempat-tempat yang tidak pantas untuk kita laksanakan sholat. Alhasil, masjid mana saja, langgar mana saja, di kota mana saja kita bisa sholat. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umat lain nggak bisa. Umat lain dulu nggak begitu. Kalau dia orang Bogor harus di Bogor sembahyangnya. Orang Jakarta harus Jakarta sembahyangnya. Coba kalau begitu susah kita, ya. Tapi alhamdulillah berkat diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak begitu buat kita, ya. Nah, itu yang terakhir. Baik. Kemudian keistimewaan yang lain, takhsisut taharati bil ma'. Bahwasanya cara pensucian yang terbaik itu adalah dengan air. Di dalam agama kita, agama Nabi Muhammad SAW. Sekalipun di sana ada alternatif lain, tanah, batu, ya, dan yang sejenisnya yang bisa digunakan untuk itu. Cuma yang terbaik, yang terbaik itu apakah tanah atau batu atau bukan air? Air. Sebab air menghilangkan semuanya, bentuk, ya, dan bentuk dan warna hilang oleh air, ya. Bentuk dan bekas tuh hilang sama sekali, ya. Kalau kita dengan batu, mungkin yang besarnya hilang, tapi tetap ada bekas. Tapi air menghilangkan bekas semua. Ya. Jadi yang afdal itu taharah dengan air. Nah, baik. Qala wa dzalika anna man madha minal umam. Karena apa saudara? Umat-umat yang terdahulu kana fi syara'ihim wujubul iktisar 'alal ma' fi taharah. Ya. Dari agama-agama yang lain nih, ya, bahwasanya mereka harus melaksanakan sesuci dengan air. Oke, harus dengan air, nggak bisa ada gantinya, ya. Wa ada jawazul iktifa bi ghairihi, nggak boleh diganti dengan yang lain. Di dalam agama kita memang yang terbaik dengan air, tetapi ketika nggak ada air di padang pasir, di kapal udara, misalnya kita, ya, tersesat di tempat yang nggak ada air, umpamanya, ya, agama yang lain ada mujawazat iktifa bi ghairihi, nggak boleh diganti itu air. Baik. Fa idza adima ahaduhumul ma lam yusalli hatta yajidahu thumma yaqdi ma fatahu. Jadi ketika nggak ada air 3 hari nggak sembahyang karena najis kan, nggak boleh dengan batu, nggak boleh dengan tanah tayamum. 4 hari, 5 hari, seminggu nggak dapat air, nggak sembahyang dia seminggu. Begitu dapat air, sembahyang, kerjain itu semua seminggu. Susah nggak begitu? Susah, saudara-saudara. Itu agama yang sebelum kita, ya, di umat-umat yang terdahulu. Tapi lihat sekarang umat Nabi Muhammad. Ammal ummah al-Muhammadiyah, fa inna Allah Ta'ala ja'ala laha al-ardha tahuran. Ya, ju'ilat lil ard tahuran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya bumi ini jadikan suci untuk Nabi Muhammad SAW, untuk umat Nabi Muhammad SAW.
Artinya kita bisa sembahyang di tanah boleh. Ya. Kita boleh menggunakan tanah untuk sesuci. Fa inna Allah Ta'ala ja'ala lahal ard tahuran. Allah menjadikan tanah ini sebagai pensuci. Jadi tidak air aja. Tanah pun bisa mensucikan, bukan hanya air. Kapan? Ketika tidak ada air. Sementara mereka nggak bisa, tetap harus pakai air. Baik. Fa ayyuma rajulin atas salata lam yajid ma'an. Di dalam agama kita, ketika kita datang waktu kepada kita dan tidak ada air, cari dulu, nggak langsung ya. Cari dulu, nggak ada juga, baru kita boleh gunakan tanah. Namanya tayamum. Namanya tayamum. Umat yang terdahulu nggak bisa, udah aja nggak sembahyang, nggak ada air, ya. Kita nggak bisa diganti, ya. Diganti dengan tanah. Wajadal ardu tahuran kama tsabata fis sahih. Jadi ketika kita datang nggak ada air, kita bisa menggunakan tanah untuk sesuci dengan ketentuan yang berlaku. Dengan ketentuan yang berlaku, bukan semua maunya dikit-dikit tayamum, ya kan? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Ada nanti babnya, nanti bab di dalam ilmu fikih, bab tayamum tuh, ya, bukan bagian saya, ada bagiannya. Pelajari itu tayamum. Dan tayamum itu bisa membersihkan hadas besar, hadas kecil, tergantung. Kalau ente niatnya hadas besar dulu, tapi nanti harus dilanjutkan dengan hadas yang kecil. Kalau dan tidak bisa dipakai dua sholat tuh tayamum, lemah, ya, tahur lemah. Yang paling bagus cuma wudu dan air ya. Baik. Kalau umpamanya tayamum untuk mandi bagaimana? Kalau untuk wudu kita tahu ya, muka dan tangan ya. Kalau untuk air, kalau untuk mandi kita bolak-balik di pasir gitu. Atau ambil pasir satu kaleng, siramin semuanya gitu. Begitu. Seperti sahabat dulu waktu pertama tahu, guling-guling di padang pasir dia pikir tayamum begitu, ya. Lah, tayamum itu cukup hanya muka dan tangan, baik itu untuk hadas besar ataupun untuk hadas kecil. Apa hadas besar? Yang mewajibkan mandi. Apa hadas kecil? Yang mewajibkan wudu. Apa hadas tengah-tengah? Nggak ada, ya. Nggak ada hadas tengah-tengah, sudah ya. Ya, hadas besar, hadas kecil, ya. Nah, hadirin, itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa air tidak harus selalu. Ketika nggak ada air, ente masih tetap bisa sembahyang. Dengan apa? Tayamum. Umat yang dahulu nggak bisa. Kalau nggak ada air, dengan sembahyang. Repot nggak begitu? Repot, saudara. Kalau 1-2 hari, kalau sebulanan, masya Allah. Yang wajib aja kita kerjakan kadang-kadang malas, apalagi ngodok sampai bulanan, saudara-saudara, ya. Jadi kita harus bersyukur nih. Inilah kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Selanjutnya kita lihat lagi nih, ya. Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala al-ikramu birrahmah al-khassah. Allah memberikan pemberian dengan rahmat yang khusus, ya. Di mana, saudara? Nanti di akhirat. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan rahmat khusus, nggak sama dengan umat-umat yang lain. Mana kita lihat? Mana buktinya? Mana dalilnya? Al-Habib Muhammad bin Al-Malik menerangkan, wa min khasaisi hadhil ummah, dari keutamaan ini umat, Allah ikramuhum fil akhirah birrahmal khasah. Allah memberikan kepada mereka rahmat khusus, rahmat umum semua. Rahmat umum, ini ada rahmat khusus. Rahmat umum sama umat Nabi Allah Adam yang taat kepada Nabi Allah Adam, kepada Nabi Allah Nuh, kepada Nabi Allah Isa, kepada Nabi Allah Musa, kepada Nabi Allah Ibrahim. Mereka dapat rahmat. Tapi kita punya kekhususan, nggak sama dengan mereka. Coba itu Anda lihat nih, bagaimana nih kemuliaannya umat Nabi Muhammad. Anda bisa lihat di sini. Faqad wasafa al-Qur'anul Karim hadhil ummatu, faqad wasafa al-Qur'anul Karim hadhil ummata al-Muhammadiyata bi annahu ja'ala as-sabiqa minhum sabiqan wal muqtasida lahiqan wadh-dhalima li nafsihi maghfuran lahu. Al-Qur'an telah mensifatkan tentang umat Nabi Muhammad nih. Seolah-olah ada pembagian tuh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Ya,
Golongan pertama orang yang hebat, amalnya bagus, perbuatannya baik, nggak maksiat, kebaikan lebih banyak daripada berarti tidak maksiat kepada Allah. Orang-orang khusus yang soleh, yang tagi-nagi, ya, taguannya betul kepada Allah SWT. Namanya siapa mereka? Mereka adalah sabiqun, sabiq bil khair. Ya, orang-orang yang masya Allah kerjaannya kebaikan terus. Para anbiya, para sahabat, siddiqin, aulia, salihin. Nggak semua orang bisa begitu kan? Ya, nggak bisa begitu. Tidak semua orang bisa begitu. Kita lihat golongan yang mana nih? Tuh sabiqin tuh. Para wali, ya, para apa namanya, mugarrabin, ya. Naam. Baik. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, al-muqtasid, tapi tetap dimasukkan oleh Allah. Ini yang pertama nih, hebat tempatnya sudah di sisi Allah. Bakal rahmatnya, ya kan? Tinggi derajatnya nanti di sisi Allah. Ada yang kedua namanya muqtasid. Baik, sholat, puasa, nyuri, jalan, zalimin orang, jalan, pacaran, boleh, ini. Tapi sembahyang, puasa, campur aduk, nyampurin yang jelek sama yang baik. Kira-kira kita masuk golongan mana, saudara-saudara? Ya nggak bisa jawab ya. Kebanyakan ini kayaknya ya. Iya, ikut sana ikut sini nih, ya. Tapi tetap Allah ikutkan dengan kebaikan nih orang mereka. Yang ketiga, walimun nafsi. Disifatkan oleh Al-Qur'an yang ketiga, kejahatannya lebih bagus dari kejelekan, daripada kebaikan. Banyak benar dosanya, tapi dia la ilaha illallah. Salat, tapi banyak dosanya. Ya. Kejelekannya lebih bagus, lebih banyak daripada kebaikan. Mereka semua insya Allah dengan izin Allah nanti ini seperti yang aku menerangkan akan mendapat pengampunan dan akan masuk surga semuanya. Itulah misdak. Siapa ya yang mengucapkan la ilaha illallah, ada di hatinya la ilaha illallah, ada dalam makna sebuah hadis bahwa nanti sekalipun ini orang masuk neraka, selama dia mengucapkan percaya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak mensyirikkan Allah, pasti dia akan diangkat dari api neraka, dipindahkan ke surga. Pasti itu. Nggak ada mayukhallad. Orang yang bersujud kepada Allah, mengatakan oh, tiada Tuhan selain Allah, pasti nanti dia menjadi penghuni surga. Sekalipun mesti ada dicuci dulu. Nah, itu terserah nanti kuat dicuci apa enggak, terserah, itu kembali kepada Anda sendiri, ya. Baik. Mana dalilnya, saudara? Allah berfirman di dalam surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina." Kan umatnya banyak, umat Nabi Adam, Musa, Nuh dan semuanya, dan umat Nabi Muhammad kan banyak, ya kan? Tsumma awrasnal kitab, kami wariskan ini hukum-hukum Allah, kitab Allah Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW kepada siapa? Min ibadina, sebagian daripada hamba kami. Nabi Adam hamba nggak? Hamba. Umat Nabi Isa hamba. Umat Nabi Ibrahim hamba. Umat Nabi Musa hamba. Tapi tidak semua nih, dari sebagian hamba kami titipkan nih, wariskan ini kitab Al-Quran ini, ya, kepada hamba-hamba yang dipilih. Tuh, dipilih. Siapa yang dipilih ini supaya yang baik? Kita lihat. Min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Siapa mereka? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, saudara? Faminhum zalimun li nafsi. Ini yang Allah bilang kami pilih untuk memegang amanat dari Allah. Sebagian dari yang dipilih itu tadi kan udah disebut. Kami wariskan ini Al-Quran, ini ketentuan, ini hukum-hukum Allah kepada hamba-hamba pilihan kami, daripada sebagian hamba yang terpilih, ya. Baik. Faminhum zalimun li nafsi. Dari mereka tuh yang sudah terpilih bagus, ada yang zalim li nafsi. Banyakkan dosanya daripada ganjarannya, banyakkan dosanya dari kesolehannya. Terus wa minhum muqtasidun. Golongan kedua muqtasid. Enggak banyak berbuat dosa tapi masih ada juga, ya. Sebagian ulama mengatakan yang nyampur aduk yang baik dan yang buruk. Tapi nanti ada perjalanan lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang ketiga,
Ini golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat biiznillah, dengan izin Allah. Ini mereka orang-orang yang diciptakan oleh Allah, kerjaannya udah baik terus deh, kayak malaikat. Ya, nggak maksiat, nggak berbuat salah, nggak nyakitin orang. Jangankan yang haram, yang makruh dia nggak kerjain. Jangankan yang haram, yang makruh kagak dia kerjain. Bayangin tuh saudara, bagaimana tuh orang-orang yang seperti itu? Ya, ada satu orang ditanya dari penemanus salihin soal kemakruhan, dia bilang, saya dari mulain dihitung dosa dari baligh, belum pernah melaksanakan yang makruh. Bayangin tuh, minas salihin minal awliya ya min ajdadina, saya dari mulain baligh sampai ini hari, seingat saya belum pernah melaksanakan yang makruh. Kalau sekarang ditanya, ente gimana? Udah melaksanain yang makruh enggak? Yang makruh saya beli. Siapa contohnya? Yang ngerokok. Ya maaf nih, maaf. Ini kan kita lagi ngaji. Ya, jangan marah, ya kan? Makruh dibeli pak kita. Makruh dibeli. Udah, subhanallah. Minta maaf ya, minta maaf nih. Tuh di rokok ada keterangannya. Dilarang merokok ini mengganggu kesehatan ini segala macam, ya kan? Ya, tetap kita kerjain. Dibeli lagi, masya Allah, penyakit dibeli penyakit sama kita. Kan di situ udah diterangkan. Ada contohnya lagi. Contohnya orangnya bolong ininya, bolong lehernya, ada kan? Tapi masih ada yang seneng kan? Makruh gak? Makruh. Kalau begitu ditanya, ente kenapa? Ya makruh ini dah, bukan haram Ustaz. Ini kan makruh, dibenci saja ya. Tapi kan lebih enak nggak punya predikat dibenci dong saudara-saudara, ya kan? Buat apa kita cari predikat dibenci? Ini kan cari predikat yang dicintai, ya nggak? Tinggalin sudah. Itu duit yang biasa buat beli rokok sehari 50.000, kita pakai sodako, kadang-kadang nggak mau. 10.000 aja berat, marah-marah, lu tiap hari datang kemari minta duit 10.000. Tapi ngerokok makruh, bahaya, tetap kita kerjain, nggak berasa salah. Kenapa saudara? Karena ada omset. Ini omset jahat benar saudara-saudara. Tahu omset? Tahu nggak omset? Omsetan. Ya, iya setan ini kan ganggu kita. Jadi enak aja saudara. Waduh bangga loh. Ente kenapa nggak ngerokok? Kalau nggak ngerokok pusing, sakit ente. Sakit ente. Saya nggak bisa mikir kalau nggak ngerokok, sakit ente. Saya nggak tenang kalau nggak ngerokok, sakit. Allah ciptakan Anda tanpa rokok, ya? Allah ciptakan kita tanpa rokok. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Emang ada cerita di situ? Kalau ngomong, kalau mau bicara harus pakai rokok. Kalau mau ketenangan pakai rokok? Bukan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Masa iya sih api diisap-isap terus jadi tenang? Kagak tenang saudara. Lewat aja ngejerit kita saudara-saudara panas, benar nggak? Gimana mau tenang? Ya, tenang itu dengan zikir kepada Allah SWT. Dan kita diciptakan sudah sempurna oleh Allah, bisa mikir, ya, bisa dengar, semua sudah siap, sudah disiapkan sama Allah. Yang rusak siapa? Kita. Yang rusak siapa? Kita. Contohnya, misalnya nih, jantung sudah benar, telinga benar, mata benar, semua bagus. Kalau digunakan di jalan Allah tambah bagus nanti. Tapi ketika kita coba-coba apa yang dilarang oleh Allah, mabuk misalnya, ya, dia mabuk. Orang yang mabuk atau yang ngerokok, pertama pusing nggak? Pusing, muntah saudara-saudara. Kenapa? Ini Allah nyiptakan baik, nggak mau itu. Orang yang pertama mabuk muntah, kenapa? Badannya nggak diciptakan untuk mabuk, nggak nerima tuh, perutnya nggak nerima, muntah dia, ya. Kenapa saudara? Komputernya masih bagus dari Allah. Ini pakai komputer nih kita nih. Cuman tinggal lihat aja komputer kita. Di mana sini adanya komputer kita nih? Ya, ahli komputer bilang kalau ini otak dipakein komputer, dari sini ke Bogor nggak cukup gedenya tuh komputer, saudara-saudara. Nggak ada artinya tuh komputer. Ciptaan orang kan. Kalau ini otak kita dipreteli, dijadiin komputer, dari sini ke Bogor gedenya ke tuh komputer nggak cukup. Ini Allah yang bikin. Hanya seperti hari ini. Baik, mabok dia,
Muntah. Kenapa muntah? Dari Allahnya ahsanut taqwim. Enggak untuk itu. Allah ciptakan ente punya perut bukan untuk menerima khabar. Keluar. 1 kali komputernya nggak nerima, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali mulai lemah, sedikit muntahnya. 7 kali nggak muntah, 10 kali biasa, kagak muntah, biasa, tenang sudah. Kenapa saudara? Sudah jadi anaknya setan, saudara, nggak apa-apa. Tadinya dari Allah hebat, nggak mau terima tuh badan, tapi anda yang hancurkan, mungkin lemah, habis, nggak berfungsi lagi tuh komputer. Komputer maboknya nggak berfungsi lagi kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu juga rokok. Pertama ente ngerokok, kita tidak diciptakan untuk rokok, bisa berpikir. Kalau misalnya anak nggak bisa berpikir kecuali dengan rokok, ente punya penyakit, namanya apa? Rokokan. Penyakitnya namanya rokokan. Karena nggak bisa mikir kecuali rokok. Orang yang berakal nggak pakai mikir. Imam Syafi'i ngerokok enggak? Habib Salim Jinan, Habib Ali Al-Habsyi nggak pada ngerokok, hebat, hafalannya luar biasa. Imam Bukhari nggak pakai rokok. Kenapa? Karena kita diciptakan tidak dengan rokok. Rokok bukan. Bahkan maaf ya, ada apa namanya keterangan itu rokok itu syajaratun khuliqat min bauli syaitan. Waktu setan dilaknat, saking takutnya kencing. Kencingnya keluar pohon, itulah pohon tembakau, saudara-saudara. Kata sebagian ulama begitu. Itu syajaratun khuliqat min bauli syaitan. Rokok itu katanya pohon yang diciptakan dari gara-gara kencingnya setan. Mudah-mudahan kan seperti itu. Itu juga rokok, pusing, muntah. Kenapa? Diciptakan kita tidak untuk itu. Tapi kalau anda lawan terus, minum lagi, rokok lagi, kalah itu saudara. Komputernya lemah, akhirnya anda jadi perokok. Kecuali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bilang yang rokok masuk neraka jahanam, nggak bilang. Ya, cuma kalau bisa secara akal sehat orang bisa berpikir tanpa rokok. Bisa tenang tanpa rokok. Bisa bergaul tanpa rokok. Nggak kelihatan ganteng saudara. Emang kalau dia bilang saya kurang pede kalau nggak ngerokok. La ilaha illallah. Ente tahu nggak artinya pede? Percaya diri bukan paling jelek. Bukan pede, paling percaya diri, saudara-saudara. Nggak usah begitu. Nggak usah pakai rokok. Ya, bagus kok. Ya, baunya nggak enak, rasanya nggak enak, bawa penyakit. Itu mau tidak mau harus akui, saudara-saudara. Ya, baik. Kembali ini, saudara, kepada yang sedang kita baca, bahwa dari umat Nabi Muhammad yang dipilih itu ada 3 golongan. Golongan pertama paling top, ahli surga kerjanya. Yang kedua nyampur. Yang ketiga banyakkan dosa daripada baikannya. Tapi semua yang terakhir ini yang banyak dosa diuji dulu oleh Allah, akhirnya dengan rahmat Allah masuk juga surga juga. Jadi insya Allah semua umat Nabi Muhammad, apalagi yang haji di sini, insya Allah min ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ini yang masukin surga bukan saya. Oh, Habib Ahmad ngomong ya Allah kok yang masukin surga bukan saya. Saya mau bilang itu kenapa? Nggak apa-apa, saya ngedoain. Ya kan? Kalau ada yang protes, tuh Habib yang hadir di situ pasti masuk surga. Iya betul. Siapa yang masuk surga? Bukan saya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya doa, mudah-mudahan Anda yang hadir di sini semua min ahlil jannah setelah panjang umur fi khairin lutuf afiyah wa hal jamin. Kecuali yang mau buru-buru silakan. Ya kalau yang mau buru-buru silakan. Mau ke surganya buru-buru terserah itu. Urusan sendiri, ya. Jangan ngomong sama saya tuh sih, ya. Ya, baik. Kemudian summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadah faminhum zalimun nafsi wa minhum muqtasidun. Kedua, wa minhum sabiqun bil khairat. Yang ketiga yang paling hebat tuh, bismillah, dengan izin Allah. Jangan sombong kalau Anda baik. Saya ahli ibadah, saya ahli ini, ria nanti jangan, serahkan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ada kekuatan kita. Ya, nggak ada kekuatan untuk ibadah, nggak ada kekuatan untuk menolak maksiat kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam begitu, jadi nggak ada yang sombong, saudara. Nggak berasa hebat, nggak ada. Yang hebat itu Allah, yang kuat itu Allah, yang mulia itu Allah. Kita lemah, hina kita sih. Ya,
Kalau sudah lewat jembatan Shiratal Mustaqim, Anda mulia di sisi Allah dan di sisi makhluk yang lain. Sama di sini sama, Habib sama Anda sama. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita. Kalau sudah bisa nyebrang Shiratal Mustaqim, Anda baru hebat. Minimal barangkali meninggalnya dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Oh, baru hebat Anda. Baru hebat di situ. Ya. Nah, kita usaha untuk dapat itu. Bagaimana untuk mendapatkan itu? Ya, amal soleh, amal baik. Biasanya yang bisa la ilaha illallah itu orang-orang yang baik. Biasanya yang husnul khatimah itu orang-orang yang baik. Di antara kebaikan dan penyebab kebaikan yang terbaik di dunia ini, hadir majelis ilmu. Di mana aja? Hal yang terbaik di dunia ini dalam untuk mendapatkan kebaikan dalam segala hal, hadir majelis ilmu. Tinggal Anda pilih. Ambil ilmu fikih, bismillah, ada gurunya. Ambil ilmu hadis, panggil, ada gurunya. Oleh karena itu dalam Al-Quran diterangkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang betul-betul takut kepada Allah itu para ulama. Ulama yang mana? Ulama yang amalkan ilmunya. Ulama yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, saudara di sini sama juga mau jadi ulama, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, sedang meniti ke sana. Jadi ulama, nggak jadi ulama bukan urusan Anda, tapi Anda sudah melaksanakan. Kayak umpamanya apa namanya ini sekarang yang gini-giniin suntik apa namanya? Kayak vaksin nih. Ya. Kisah kita ini lagi vaksin. Ini vaksin yang perlu nih. Kalau vaksin yang lain belum tentu. Ya. Oke lah, terserah untuk penyakit. Ini vaksin yang paling penting. Vaksin nomor 1 namanya vaksin tolabul ilmi. Ini vaksin kita. Supaya apa? Supaya bebas dari penyakit su'ul khatimah. Mana vaksinnya? Hadir majelis ilmu. Tuh vaksin untuk tidak kita mati dalam su'ul khatimah. Vaksinnya ini. Ya? Baik. Kenapa saya ucapkan demikian? Apa pasti orang yang hadir majelis ilmu masuk surga itu urusan Allah? Kayak apakah pasti orang yang vaksin sehat? Belum tentu. Ini vaksin mengandung ini, Anda nggak kena TBC. Bisa nggak kena TBC? Bisa. Yang beri sehat, memberi sakit, siapa? Allah. Kita kembaliin pada Allah. Tapi kan Allah Rahman Rahim, nggak mungkin dong. Udah ngaji, sholat, puasa, usaha kebaikan selalu. Masa Allah sia-siakan? Nggak mungkin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak pernah ngilangkan tuh. Ya, ganjaran untuk orang-orang yang berbuat baik, laki kayak dia, perempuan kayak dia, tetap akan mendapatkan hasil dari Allah dari perbuatan-perbuatan yang baik seperti Anda ini sekarang. Ya, baik, kita lanjutkan. Gala wa minhum bi'idznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Yang demikian itu dipilihnya kita nih, ya, menjadi 3 bagian ini keutamaan Allah. Ya, keutamaan Allah. Baik. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhalna fiha min asawin min dhahabin wa lu'lu. Nanti kita akan ditaruh oleh Allah, disimpan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di mana? Di akhirat, di surga. Dikasih perhiasan-perhiasan. Ya, dari emas, dari perak, dari mutiara, ya. Di sini gelang-gelang, ya. Gelang-gelang mungkin untuk perempuan nih, ya. Min dhahabin wa lu'lu, daripada emas dan mutiara. Mutiaranya juga kayak di sini, emasnya juga bukan kayak di sini, saudara. Ya, naam. Baik, walibasuhum fiha harir. Di sana kita di sini laki-laki nggak boleh pakai sutra. Di surga pakaian kita dari sutra. Kalau di dunia cuma perempuan yang boleh. Atau untuk ngobatin penyakit boleh laki-laki pakai sutra. Selain itu nggak boleh, haram. Emas juga begitu. Laki-laki nggak boleh pakai buat perempuan. Di surga nanti Allah beri dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti apa itu? Insya Allah kita masuk surga, ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah mereka itu nanti, ya, dimasukkan oleh ke surga, mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kepedihan, segala kesulitan, segala kecapean, segala ketakutan, ya. Naam. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Allah ini, Tuhan kami ini adalah
sangat pengampun dan sangat membalas kebaikan, ya, sangat membalas kebaikan Allah SWT itu, ya. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli, yang telah menempatkan kami di surga karena karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub, tidak kami di situ mendapatkan sulit, capek, lemah, lunglai, enggak ada. Sebelumnya ini cerita mereka sebetulnya. Sebelumnya ketika kita menghadapi hitungan dari Allah, dihisab itu di mahsyar, sulit saudara. Ada yang berenang di darah, berenang di nanah, capek, sulit, ya, na'udzubillah min dzalik, segala macam kesulitan. Tapi setelah masuk ke surga, lupa tuh semuanya. Lupa saudara-saudara. Di dunia aja kita bisa lupa yang susah-susah. Misalnya kita menginginkan seorang, maaf, gadis yang cantik jelita. Tapi diuji, siapa yang mau menikah dengan ini putri, Anda harus berjuang, harus ini, harus itu, masuk ke di rawa, ke hutan dan seterusnya. Setelah selesai mungkin badan kita luka-luka, dikawinin. Ingat nggak sama yang susah tuh? Nggak ingat saudara. Masya Allah, pengantin baru. Nah saudara-saudara, mudah-mudahan kita kayak pengantin baru semua nanti insya Allah. Ya, pengantin baru yang masuk kamar sudah senang, enak semua. Kenapa? Karena amalan-amalannya bagus. Di dunia banyak ujian, ya, ujian ekonomi, ujian istri, ujian anak tadi, ya, ujian sekarang LGBT, ya kan? Ini manusia lebih jahat dari setan, saudara-saudara. Setan nggak ada yang kawin perempuan sama perempuan. Setan nggak kawin perempuan sama perempuan. Tapi manusia perempuan sama perempuan kawin. Laki sama laki kawin. Jadi lebih jahat dari mana? Lebih jahatan setan, jahatan orang. Jahatan orang, saudara-saudara. La ilaha illallah. Apalagi yang membolehkannya, lebih jahat lagi. Ya, jadi kita nggak nih. Kalau orang tuh yang membolehkan LGBT ini jahat, kejam, pantas dia lebih jahat dari setan soalnya. Ya. Setan nggak ada yang kawin perempuan, nggak ada riwayat setan kawin sama perempuan, nggak. Setan perempuan sama setan laki punya itu. Setan punya masih ada etika ininya, etika kesetanannya. Iya saudara. Lah kita manusia nggak ada etika kemanusiaannya. Laki suruh kawin sama laki, setan nggak mau laki sama laki. Ya Allah, itu kalau mau laki sama laki lebih jahat dari setan nggak? Lebih jahat saudara-saudara. Perempuan sama perempuan begitu juga. Setan nggak mau, setan perempuan sama laki-laki. Dia nggak mau perempuan, nggak ada riwayat setan gitu sama setan lagi, nggak, sama setona, ya, setona dengan setona, seton dengan seton, nggak, setan laki, setan perempuan ada di dalam hadis bahwa setan perempuan sama setan laki kalau ketemu berzina, tuh, setan perempuan dan setan laki-laki, ada mana sebuah hadis begitu, ya, nggak ada, setan laki-laki ketemu dengan setan laki-laki terus dia main berdua, nggak ada, itu nggak ada riwayat. Jadi kita lebih jahat dari setan, saudara-saudara, kalau begitu, yang membolehkannya lebih dari setan. Gegeduknya setan, saudara-saudara. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita di sini insya Allah mudah-mudahan semuanya, ya, yang selalu berbakti kepada Allah, mau ngaji, mau kumpul dengan ulama, mau kumpul dengan habaib-habaib yang benar, yang menjuruskan dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kayak tadi saudara, berjuang untuk dapat seputri yang baik. Putri yang baik kita siapa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita akan diakhiri dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita pelajari ini, ya. Kalau ada kesalahan dari ucapan saya, mohon dibukakan pintu maaf. Sebelum kita tutup, kita Fatihah juga pada sahibul kitab Sayyidina Habib Muhammadin al-Maliki wa Habibana Idrus bin Hashim wa iyaluh wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كل أنثى وزكاة ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حللا دائما وأخل أتقي العلماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلحنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعنا والوفاء بكتاب به للناس الشفاء ولا الآل بكرم الشرفاء ولا الصحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسألك رضاك ولا تولنا ولمن سواك
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.